الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, seharusnya bulan ini kita sudah melaksanakan pembangunan jalan setidaknya sebesar 59 miliar untuk kurang lebih 80 km jalan yang dalam tempo hari ditanami, pisang dan pepaya oleh warga kita. Dampaknya sangat berpengaruh kepada kita semua. Namun demikian, di tengah keterbatasan anggaran kami terus mengupayakan perbaikan jalan dengan penambahan jalan-jalan berlubang menggunakan dana yang tersedia. Kedua, bahaya narkoba kepada anak-anak kita yang sudah mulai masuk ke semua lapisan masyarakat, bahkan sampai ke pondok-pondok pesantren. Dengan berbagai cara harus kita perangi bersama. Pencegahan narkoba tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Ayo, mari cermat amati perilaku anak-anak kita semua setiap hari di rumah. Jika ada perubahan perilaku, maka segera diajak duduk anak-anak kita, ditanya bagaimana kesehariannya di luar rumah dengan teman-temannya. Ketiga, alhamdulillah di tengah keterbatasan menurut data BPS yang terbaru, kemiskinan di Banyuwangi turun dari 7,34% tahun 2023 menjadi 6,54% di tahun 2024. Ini nomor 3 terendah di Jawa Timur. Penurunan kemiskinan ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Peran lembaga sosial keagamaan sangat penting. Ada Basnas, ada Lazismu, dan yang lainnya terlibat aktif dalam membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyadari betul membenahi Banyuwangi tidak bisa sedikit orang, sebagian orang, apalagi sendirian. Maka kita harus bersama-sama, bekerja sama yang nanti keberhasilannya juga untuk kita semua. Mari kita terus berjuang, terus kompak menjaga Banyuwangi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Selamat merayakan hari kemenangan, dan kita semua ditakdirkan untuk bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi 1 Syawal tahun 1446 Hijriah, Bupati Banyuwangi. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, menyempurnakan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima amal sedekah kita, menerima zakat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pagi ini adalah pagi yang mulia, pagi di mana kita telah menuntaskan program pembersihan hati dan pensucian jiwa selama di dalam bulan Ramadan. Dan ketahuilah ya ibadallah bahwa nikmat yang terbesar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat kebersihan hati dan kesucian jiwa. Dan tidak ada nikmat yang lebih bermanfaat bagi kita di akhirat daripada nikmat bersihnya hati dan sucinya jiwa. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan, di hari yang tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kebersihan hati dan kesucian jiwa adalah tentang
menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada hati, dan juga membersihkan inti daripada hati dan jiwa daripada kekufuran. Karena perlu kita ketahui, kotoran hati dan kotoran jiwa ada dua. Yang pertama adalah kotoran yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan keimanan, kecuali dengan tauhid, yaitu kotoran kekafiran dan kotoran kesyirikan. Karena sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, sebagaimana dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun, hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala najas, yang artinya dia adalah najis secara mendarah daging. Karena hati itu tidak memiliki keimanan, hati itu tidak memiliki tauhid, sehingga tidak ada yang bisa membersihkan kecuali hati itu beriman dan bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, orang yang di hatinya ada kotoran kekafiran dan kesyirikan tidak bisa dibersihkan di dunia kecuali dengan iman dan tauhid, sebagaimana tidak akan mungkin dibersihkan dengan api neraka. Sehingga kedudukan orang yang kotor hatinya dikarenakan kekafiran dan kesyirikan, maka mereka tidak pernah bersih untuk kemudian bisa dipindahkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kotoran hati dan jiwa yang kedua adalah kotoran yang memungkinkan untuk dibersihkan, yaitu kotoran yang disebabkan oleh perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kotoran ini akan dibersihkan. Yang pertama adalah dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, innal mu'min idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfar saqala minha wa in zada zadat hatta yughlafu biha qalbuh fadzalikar ran alladzi dzakarahu Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin apabila ia berbuat dosa, maka tertitik di dalam hatinya satu titik hitam. Maka apabila ia bertaubat dan ia berhenti dari perbuatan dosa dan ia memohon ampunan kepada Allah, maka semua itu akan membersihkan dirinya daripadanya. Dan jikalau seorang mukmin itu bertambah di dalam dosanya, maka bertambah pula titiknya, sehingga titik-titik hitam itu akan menutupi daripada hatinya. Dan itulah yang disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai lapisan, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan menutupi atas hati mereka apa yang mereka lakukan,
apa yang mereka usahakan daripada perbuatan dosa. Perbuatan dosa mengotori hati dengan titik-titik hitam yang itu semua tidak mungkin hilang kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dan perkara yang kedua yang dapat membersihkan kotoran dosa dan kotoran kemaksiatan adalah amal perbuatan yang baik, amal saleh, amal ibadah yang kita lakukan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa aqimis salah tarafai nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan tegakkanlah solat di penghujung daripada waktu siang dan sebagian atau di awal daripada waktu malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan itu akan menghilangkan perbuatan-perbuatan keburukan, yang demikian itu adalah pengingat bagi orang-orang yang mengingat. Jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam banyak hadis tentang bagaimana Allah tabaraka wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahun. Salat-salat 5 waktu dan salat Jumat kepada salat Jumat dan Ramadan menuju kepada Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa apa yang diantara daripada ibadah-ibadah itu. Maka salat subuh ketika dilakukan dan salat zuhur, maka salat itu menghapus dosa yang dilakukan di antara salat subuh dan salat zuhur. Demikian pula salat zuhur dengan salat asar menghapus dosa yang dilakukan di antara salat zuhur dan salat asar, dan demikian seterusnya. Salat Jumat kepada salat Jumat yang berikutnya menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara salat Jumat selama dijauhi dosa-dosa besar. Demikian pula Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa daripada apa yang di antara keduanya. Maka ini adalah karunia yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita dapat membersihkan jiwa, membersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang mengotorinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini semestinya kita semua adalah orang-orang yang telah terampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita telah menjadi bersih dan telah menjadi suci sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun
pada fakta dan kenyataan. Tidak semua orang di dalam pagi yang mulia ini mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kepada orang-orang yang diterima taubatnya, orang-orang yang diterima Ramadannya. Adapun orang-orang yang tidak diterima, maka mereka tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang doa yang dibacakan oleh Jibril alaihi salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menaiki mimbar. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. 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 Maka para sahabat bertanya, "Kenapa engkau mengaminkan ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara. Salah satu daripada perkara itu dikatakan oleh Rasul, Jibril mengatakan kepadaku, "Raghima anfum ri'in dakhala syahrar Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lah." Celakalah seseorang yang masuk di dalam bulan Ramadan, kemudian ia keluar daripada bulan Ramadan sedang dia tidak diampuni dosanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, yakni didoakan kecelakaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda. Dan tanda-tanda inilah yang mengisyaratkan kepada kita dan mengindikasikan kepada kita mudah-mudahan amal kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena diterimanya Ramadan artinya dihapuskan dari kita dosa. Sebagaimana diterimanya haji, dihapuskan daripada kita dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji sedang ia tidak melakukan perkataan-perkataan tabu, perbuatan-perbuatan mesum, dan tidak melakukan perbuatan kefasikan, maka ia kembali dari hajinya sebagaimana ia dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya tidak memiliki dosa. Demikian pula bulan Ramadan. Ada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan diampuni dosa yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan keimanan dan dikarenakan mencari pahala, maka Allah akan mengampuni apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Kemudian Rasul mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang bangun malam di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala di sisi Allah, Allah akan ampuni apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Kemudian Rasul mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang bangun malam Lailatul Qadar, maka
karena keimanan dan karena mencari pahala, maka Allah akan mengampuni apa yang terdahulu daripada dosanya. Maka ini adalah gambaran tentang Ramadan. 3 kali sedikitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itulah pahala Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, dan pahala Ramadan di sisi Allah sangat menjanjikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membagikan setiap hari di dalam bulan Ramadan pembebasan daripada api neraka. Dibebaskan diri kita daripada api neraka. Dan tanda-tanda daripada diterimanya Ramadan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal. Yang pertama, tanda kalau Ramadan kita diterima di sisi Allah adalah berlanjutnya keadaan kita ketika di dalam bulan Ramadan berlanjut sampai sesudah Ramadan, tidak berubah dan bahkan bertambah lebih baik. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa'alamatu qabuliha ayyasilaha bi ta'atin ukhra wa alamatu raddiha ayyuqibatil ta'ah bi ma'siyah ma ahsanal hasanatu ba'da sayyi'ah tamhuha wa ma akbahu sayyi'ah ba'dal hasanah tamhaquha. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, barang siapa yang mengamalkan ketaatan daripada amal-amal ketaatan dan ia selesai daripada amal ketaatan tersebut, maka tanda-tanda diterimanya amal ketaatan itu adalah dia menyambung ketaatan yang telah ia amalkan dengan ketaatan yang lainnya. Dan tanda-tanda ditolaknya amal ketaatan itu adalah dengan ia mengakhiri amal ketaatan itu dengan perbuatan kemaksiatan. Setelah puasa, setelah bulan Ramadan, langsung dilanjutkan dengan amal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanda bahwasannya Ramadan kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, betapa indahnya amalan kebaikan yang dilakukan setelah amal keburukan. Karena amal kebaikan itu dapat menghapus amal keburukan. Dan betapa buruknya amal kejelekan setelah amal kebaikan. Karena amal keburukan setelah amal kebaikan itu akan menghapus pahala daripada amal kebaikan sehingga menjadikan sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua, Ramadan seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beramal dengan amal-amal kebaikan senantiasa merasakan rasa khawatir dan takut padahal ia telah beramal. Padahal ia telah berupaya dengan semaksimal mungkin melaksanakan amal-amal ketaatan itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, hatinya senantiasa diliputi rasa takut, rasa khawatir kalau amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa harap-harap cemas itulah di antara indikasi bahwasannya orang itu sungguh-sungguh di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memastikan dengan sesungguhnya bahwasannya amalnya telah diterima, tapi ia berharap dan terus berharap
mudah-mudahan Allah menerima amalnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan sedekah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanggapi firman Allah tabaraka wa ta'ala ini berkata kepada Nabi kita, seraya berkata, ya Rasulullah, tidakkah semestinya yang takut itu adalah orang yang berbuat perbuatan dosa, orang yang berbuat zina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri. Dia takut setelah perbuatan itu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Nabi SAW, la ya ibnatas Siddiq, tidak wahai anaknya Siddiq. Bahkan yang takut itu adalah orang yang beramal. Setelah beramal, ia takut kalau amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda yang ketiga adalah munculnya rasa cinta yang lebih besar kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, dan munculnya rasa kebencian yang lebih besar terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda yang semacam ini menunjukkan orang tersebut adalah menjadi waliullah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya, dan masih saja hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku mencintainya. Maka kalau aku telah mencintainya, maka aku adalah penglihatan yang ia melihat dengannya, aku pendengaran yang ia mendengar dengannya, aku adalah tangan yang ia berbuat dengannya, dan aku adalah kaki yang ia berjalan dengannya. Maka dikatakan ini menunjukkan seseorang itu semakin konsisten dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin menjauh daripada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda-tanda diterimanya Ramadan kita. Maka hari ini adalah hari kita mengevaluasi kembali, apakah diri kita termasuk orang-orang yang diterima Ramadannya, orang-orang yang termasuk diampuni dosa-dosanya ketika keluar daripada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita mendapatkan diri kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang beruntung diterima Ramadannya dan beruntung untuk diampuni dosa-dosanya, namun janganlah kita khawatir. Kehidupan kita masih ada, dan kemungkinan kita untuk mendapatkan ampunan masih terbuka, dan kemungkinan untuk diterima amal-amal kita masih terbuka. Maka dari itu bersemangatlah untuk tetap selalu berusaha untuk beramal kebaikan dan bertakwa kepada Allah, dan berusahalah untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita sehingga kita menuju kepada Allah dalam keadaan suci hati, suci jiwa, sehingga seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surga adalah rumah bagi orang-orang yang baik. Dikatakan oleh Allah, tibtum fadkhuluha. Ketika kalian sudah menjadi baik, sudah menjadi bersih, maka masuklah. Karena surga tidak menerima siapapun yang di dalam hati dan jiwanya ada kotoran-kotoran, baik itu kotoran yang seperti kesyirikan ataupun dosa ataupun kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Dan di akhir khutbah ini, marilah kita bermohon dan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allah.